Selamat pagi Pak Jufri. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Oh, baik. Sesuai dengan yang disepakati kemarin Iya, bahwa Pak. hari ini kita akan melaksanakan kursus kelas dan nanti kita masuk ke kelas mana? Oh, kebetulan saya pagi ini masuk di kelas 11 IPA 4 Pak. Yang kelas yang saya walikan. Kelas yang paling baik. Materinya nanti apa? Materi kami kalau nggak salah lanjutannya yaitu hukum Pak. Baik. Nah, jadi nanti ketika kita masuk di dalam kelas, kira-kira tujuan pembelajarannya Oh, sesuai dengan perangkat kita Pak. ya. Sesuai dengan perangkat kita, tujuan pembelajarannya ada 3 Pak. Boleh saya bacakan Pak? Boleh. Yang pertama, mengetahui hubungan antara besarnya gaya yang kita berikan kepada pegas dengan gaya tarik pegas terhadap tangan kita. Yang kedua, mengetahui hubungan antara jenis pegas terhadap pertambahan panjang pegas saat diberikan gaya atau kita kenakan gaya. Yang ketiga sama Pak, mengetahui hubungan antara besarnya gaya yang bekerja pada pegas terhadap pertambahan panjang pegas. Baik, saya rasa persiapan kita sudah bagus. Nah, kira-kira nanti di dalam kelas itu nanti kira-kira bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana strategi yang diterapkan kepada? Oke, rencana saya Kak, kalau untuk materi ini kayaknya lebih bagus pakai berkelompok, Oke. diskusi kelompok Pak. Kemudian ada nggak media yang kita gunakan? Media kebetulan saya suruh anak-anak bawa laptop hari ini karena materinya kumpul, kami bawa laptop dan kita pakai percobaannya secara virtual Pak. Berarti pakai aplikasi. Pakai aplikasi Pak, Ya. aplikasi. Oh, baik, terima kasih Ibu dan sekarang boleh kita masuk ke ranah tes? Boleh Pak, silakan Pak. Kebetulan les kedua 3 nanti ya Pak. Oh, baik, terima kasih Bu. Nah, ini nanti saya ikut masuk. Siap, silakan Pak, silakan. Oke, Ya. oke Pak, silakan Pak. Siap. Beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sekretaris, bagaimana keadaan kita hari ini hadirin semuanya? Oke, baiklah. Kita kembali bertemu dalam pelajaran apa? Hukum. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi elastisitas. Elastisitas lanjutannya adalah hukum Hooke. Kalau elastisitas, benda bagaimanakah yang dikatakan bersifat elastis? Siapa yang bisa menjelaskan? Bagaimana suatu benda dikatakan bersifat elastis? Ayo, tahu kan apa saja contohnya? Ayo Reski, apa Reski? Syarat elastisitas sebuah benda itu benda tersebut harus kembali ke bentuk semula. Oke, benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula. Oke, materi sekarang silakan buka bukunya bab 2. Apa judul bab 2 kita? Elastisitas dan hukum Hooke. Tetapi materi hari ini adalah tentang hukum Hooke. Hukum Hooke. Tahu alat olahraga yang ditarik-tarik itu, nah? Oke, hukum Hooke berhubungan dengan pegas atau bahasa sehari-harinya adalah pen. Tahu kan? Tahu pegas. Nah, tujuan pembelajaran hukum Hooke, perhatikan semuanya. Tujuan pembelajarannya adalah supaya kita mengetahui hubungan antara besarnya gaya yang kita berikan kepada pegas. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa contohnya adalah pegas. Kepada pegas dengan gaya tarik pegas terhadap tangan kita. Kan kita berikan gaya kan kepada pegas, itulah hubungannya yang pertama. Yang kedua, mengetahui hubungan antara jenis pegas
terhadap pertambahan pegas saat dikenai gaya. Kalau kita berikan gaya, maka dia bertambah panjang. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara besarnya gaya yang bekerja pada pegas terhadap pertambahan panjang pegas. Itulah bahasa tadi. Itulah 3 tujuan pembelajaran daripada hukum. Oke, perhatikan semua. Ada buku cetak semua? Ada. Oke, saya mau bertanya. Dari 3 tujuan pembelajaran tadi yang sudah saya jelaskan, yang sudah dijelaskan pada kalian, apa sih kira-kira definisi dari hukum Bohm? Definisi hukum Bohm. Oke, Reski, diri. Baik, di sini menurut saya hukum Bohm itu adalah hukum yang menyatakan bahwa ketika pegas diberikan atau ditarik dengan elastisitas yang sudah penuh atau melampaui batas elastisitasnya, maka akan ada gaya kumpul yang mengembalikan gaya tersebut pada bentuk substran. Oke, bisa sekali lagi dijelaskan secara pelan biar teman-teman bisa mengerti? Jadi hukum Ohm itu adalah hukum yang menyatakan bahwa apabila pegas ditarik dengan suatu gaya yang melampaui elastisitasnya, maka akan bekerja gaya pemulih yang membuat benda tersebut kembali ke bentuk semulanya. Lalu besar gaya pemulihnya itu sebanding dengan simpangan yang diberikan pada benda dari titik simpan. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan buat Reski. Oke, berarti pada hukum Bohm berlaku apa saja gaya. Ada F kan? Ada F, kemudian ada apa persamaannya? Ada delta X. Ada pertambahan panjang. Berarti di situ F sama dengan K dikali delta X. Ada konstanta pegasnya. Ada persamaan semua di bukunya? Ada kan? Nah, F sama dengan K dikali delta X. Sementara dari persamaannya, kita ketahui bahwa F sama dengan min K dikali delta X. Pertanyaan saya, min ini menyatakan apa? Berlawanan arah. Yang lain, ayo yang lebih spesifik. Yang lebih spesifik, kan pegas ditarik. Min K kali delta X. K adalah konstanta pegasnya. Minnya menyatakan apa di situ? Ayo, siapa yang bisa? Bagus. Gaya pemulih selalu berlawan arah dengan apa? Gaya simpangan pegas. Gaya pemulihnya kan berasal dari kata pemulih kan? Gaya pemulihnya kembali. Gaya pemulihnya berlawan arah dengan simpangan pegas. Artinya minus itu lagi menyatakan arahnya. Ingat, K dikali delta X. X adalah pertambahan panjang. Berarti kalau ada delta X berarti panjang akhir dikurang panjang awal. Panjang mula-mula. Oke, perhatikan semuanya menghadap ke depan semua. Menghadap ke depan. Nah, supaya memperjelas materi kita tentang hukum Bohm, di sini gua akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, dari sini kita bisa lebih memahami lagi materi daripada hukum Bohm. Oke, silakan kita kelompoknya diambil. Maju. Oke. Ada bawa laptop semua? Ada. Bawa laptop ya. Oke, buka semuanya LKPD-nya. Sama-sama diperhatikan LKPD-nya. Nah, di situ nampak jelas bahwa ada gambarnya kan? Ketika seseorang menarik sebuah
pegas, maka kita akan merasakan seolah-olah pegas juga menarik kita. Pernah ngalamin itu, nak? Nah, kita tarik dia seakan-akan dia juga narik kita. Nah, di situ saat kita tarik pegas katanya ke arah dada, maka tangan kita akan merasakan apa, nak? Tarikan dari gaya pegas. Sehingga apa katanya? Sehingga otot pada tangan akan berkontraksi. Nah, kita perhatikan di situ ada prosedurnya. Kegiatan yang pertama, diperhatikan kegiatan yang pertama. Apa kata di situ, nak? Aplikasi pet interactive simulation pada komputer. Oke, muncul di situ. Diperhatikan semua pada kegiatan pertama. Sudah. Diperhatikan semua. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan 1 dan kegiatan yang kedua. Oke. Dan sudah diisi tabulasinya, nak? Sudah. Mana coba saya tengok tabulasinya? Mana tabulasinya? Oke, sip. Tabulasi kelompok 2 mana tabulasinya? Tabulasinya oke, beres. Tabulasinya, isi tabulasinya. Oke. Sudah beres semua tabulasi tabel 1, tabel 2. Nah, kita masuk pada lembaran berikutnya. Di situ kalian sudah melakukan diskusi, kan? Sudah. Dari pengamatan yang telah kalian lakukan dalam percobaan ketika konstanta diberikan 200, 300, 400 dan seterusnya. Kemudian gaya yang dikenakan juga berganti-ganti. Ada hasil pengamatan kalian. Hasil pengamatan. Di hasil pengamatan ini, Ibu mau kalian menjelaskan apa sih hasil dari pengamatan yang telah kalian lakukan dari percobaan kita secara virtual itu. Silakan, dari kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok mana menjelaskan? Oke, kelompok 3 silakan. Yang lain perhatikan. Teman kalian dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi dari poin 1 sampai poin 5. Silakan dari kelompok 3. Jika gaya pegas juga semakin besar namun berlawanan arah sesuai dengan persamaan F sama dengan min K dikali delta A delta X, tanda min di situ menyatakan bahwa gaya pegas dan gaya yang dikenakan berlawanan arah namun sebanding. Kemudian, apakah perbedaan jenis pegas yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta pegas berpengaruh terhadap nilai gaya pegas? Tidak, karena nilai gaya pegas sebanding dengan nilai gaya yang dikenakan tidak terpengaruh pada konstanta pegasnya. Ketiga, berdasarkan data pada tabel 2, buatlah grafik hubungan antara besar gaya yang bekerja pada pegas dengan nilai pertambahan panjang pegas pada jenis pegas pertama jika konstantanya 200 Nm/meter. Jadi, ini grafiknya. Jadi, jika semakin besar gayanya, juga semakin besar pertambahan panjangnya. Begini grafiknya. Oke, coba diulangi. Jika bagaimana tadi? Jika semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin panjang nilai pertambahan panjangnya. Oke, seperti itu. Yang keempat, Yang keempat boleh bergantian menjawabnya. Yang keempat gantian. Yang keempat. Baik, di sini saya akan menunjukkan berdasarkan grafik yang baru saja dibuat pada suatu jenis pegas yang sama. Oke, lain perhatikan semua depan. Bagaimana nilai pertambahan panjang pegas jika gaya yang bekerja pada pegas semakin besar? Sekali lagi ini semua berdasarkan pada grafik. Coba kita perhatikan semua grafik. Grafik yang pada sumbu Y kita jadikan grafik menunjukkan gaya, sedangkan pada sumbu X menunjukkan pertambahan panjang.
Jadi kita lihat grafik ini menuju ke atas, yang artinya semakin besar gayanya yang diberikan atau yang dikenakan, maka pertambahan panjang pada tugas akan semakin besar. Jadi jika pertanyaannya, bagaimana nilai pertambahan panjang tugas jika gaya yang bekerja pada tugas semakin besar nilainya? Jika semakin besar gaya yang bekerja pada benda atau pada tugas, maka semakin besar juga nilai pertambahan panjang. Jadi semakin kita tarik tugasnya, maka pertambahan panjang juga semakin panjang. Selanjutnya, untuk soal terakhir, nomor 5 dari kelompok kami, yaitu berdasarkan data pada tabel 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya konstanta tugas atau jenis tugas dengan nilai pertambahan panjang tugas jika dikenakan gaya yang sama, misalnya 50 Newton. Jadi setelah kami mencoba pakai aplikasi tadi, jika gayanya sama tetap 50, maka semakin besar nilai konstanta tugasnya, maka semakin kecil pertambahan panjangnya karena semakin mampat tugasnya. Jadi ulangi biar teman-teman mengerti. Jadi semakin besar konstanta tugasnya, maka semakin kecil juga pertambahan panjangnya karena termampatkan. Jadi grafiknya itu turun ke bawah. Bisa diperhatikan? Bisa dipahami nak? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Dari hasil diskusi mereka poin 1, poin 5, apakah bisa dipahami semua? Bisa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 1, siap-siap ya. Siap-siap menjawab. Nanti kalau tidak bisa menjawab dari kelompok 3, yang lain teman-teman bisa bantu ya. Bisa bantu. Oke, silakan pertanyaannya dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Desi Saifulistiku. Pertanyaan saya, mengapa ketika konstanta tugas bertambah dan pertambahan juga ikut bertambah? Oke, sekarang lagi pertanyaannya. Mengapa ketika konstanta tugas bertambah dan pertambahan juga ikut bertambah? Oke, pertambahan panjang itu bertambah. Kenapa ketika konstanta tugasnya diberikan semakin besar, maka pertambahan juga semakin besar? Bisa kelompok 3 atau kita lempar bersama kelompok yang duduk? Dilempar. Oke, bagaimana? Ayo. Dari kelompok berapa ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari Princess. Baik, sesuai dengan judul materi kita pada hari ini yaitu hukum Hooke, yang dimana persamaannya yaitu F sama dengan min K dikali delta S, yang artinya bahwa semakin besar konstanta, maka pertambahan panjang tugas juga akan ikut bertambah, atau dengan kata lain K sebanding dengan delta S. Oke. Bagus sekali. Berikan aplaus buat Ya, secara tidak langsung pertanyaan diberikan dari Princess itu adalah hasil diskusi. Poin yang keberapa nak? Poin yang pertama. Poin yang pertama. Berdasarkan persamaan hukum Hooke S sama dengan min K dikali delta S, artinya K itu sebanding dengan delta S. Oke, terima kasih kelompok 1. Berikan aplaus. Oke, sekarang dulu kita lanjut yang kedua. Pada kelompok 2 untuk menyatakan hasil diskusinya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mengenal sebagai Rita. Saya lulus bagian sebagai anggota. Saya Alexis Lulus. Lanjutkan. Menyenangkan dibacakan dan isi. Yang lain perhatikan ya teman-teman ya. Baik, hasil diskusi kami. Yang pertama, berdasarkan grafik yang baru saja dibuat, bagaimana nilai pertambahan panjang tugas jika konstanta tugas semakin besar? Hasil diskusi kami, semakin besar konstanta yang diberikan, maka semakin kecil pertambahan panjang tugas. Yang kedua, bagaimana hubungan antara pertambahan panjang tugas dengan gaya yang diberikan? Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula pertambahan panjang tugas. Oke, bisa dipahami situ nak? Oke, bergantian. Gantian. Poin yang ketiga itu bagaimana hubungan antara pertambahan panjang tugas dengan nilai konstanta tugas. Hubungannya itu adalah semakin panjang pertambahan tugas, maka semakin kecil pula nilai konstanta. Bisa dipahami nak? Siapkan pertanyaan ya, siapkan pertanyaan nanti ya. Baik. Poin yang selanjutnya itu yang pertama panjang tugas dinyatakan sebagai X, gaya yang bekerja sebagai F, dan konstanta
Iya. Persamaan secara matematis. F sama dengan min K dikali delta X. Jangan lupa itu persamaannya. Yang terakhir, coba moderator menjelaskan gantian. Harus bisa. Saya akan menjelaskan. Pada pegas dengan konstanta 200 Newton per meter, perkirakan berapa nilai pertambahan panjangnya jika pegas ditarik dengan gaya sesar 100 Newton. Pertambahannya adalah 0,250 meter. Sesuai dengan persamaan ya, dimasukkan F sama dengan K dikali delta X. Yang ditanya di situ apa nak? Yang ditanya apa nak? Berapakah pertambahannya kan? Delta X. Delta X sama dengan 0,250. Oke. Dari penjelasan yang mereka sampaikan, saya kembalikan kepada audiens. Adakah yang ingin ditanyakan kira-kira? Oke. Satu orang. Silakan dari kelompok 5. Siap-siap ya. Yang saya tanyakan adalah apa pengaruh susunan pegas terhadap pertambahan panjang pada semangatnya? Oke, coba bilang sekali lagi. Apa pengaruh susunan pegas terhadap pertambahan panjang pada semangatnya? Oke, bagus sekali, bagus. Bisa jawab atau bisa lempar? Bisa, oke silakan. Menurut saya, pengaruh susunan pegas terhadap pertambahan panjang pada pegas paralel yaitu pada susunan paralel semakin besar konstanta yang diberikan, maka semakin kecil pertambahan panjang pegasnya. Itulah yang merupakan pengaruh susunan pegas terhadap pertambahan panjang pada pegas pada paralel. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Bisa. Luar biasa kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Oke. Nah, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan percobaan kita pada hari ini, yaitu tentang hukum Hooke, yaitu dengan alatnya adalah pegas. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini, yang pertama adalah berdasarkan persamaan kita F sama dengan min K dikali delta X, menyatakan bahwa ketika konstanta yang kita berikan pada pegas bertambah, artinya semakin besar, maka pertambahan panjang juga ikut semakin besar. Apalagi kebalikannya, jika konstantanya semakin kecil, bagaimana pertambahan panjangnya? Semakin kecil. Artinya dia sebanding. Bisa dipahami? Bisa. Tugas di rumah. Ada bukunya? Silakan dibuka bukunya. Ada evaluasi halaman 52. Halaman 52 sudah dapat semua? Sudah. Oke, silakan dikerjakan tiang ganda nomor 1 sampai 10. Apa tadi saya bilang? Tiang ganda nomor 1 sampai 10 dikerjakan di bukunya dan dikumpulkan besok di meja saya. Sebelum les pertama. Ada pertanyaan? Iya. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya tunggu tugasnya besok. Selamat pagi. Selamat siang Ibu Maria. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat luar biasa. Baik, kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Iya, Pak. Itu kegiatan apa kita dan kira-kira setelah kita melakukan observasi di kelas itu apa yang Ibu dapat setelah kita? Oke, yang pertama ketika pembelajaran umum, Ya. saya sudah menyampaikan yang pertama tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran itu sudah saya sampaikan apa sih pencapaian yang harus kita capai supaya pembelajaran tidak maksimal. Kemudian kita melaksanakan praktikum Pak. Oke. Saya sudah menyuruh siswa untuk membawa alat dan bahan, yaitu laptop. Kan virtual lab kita Pak. Betul. Kita melaksanakan percobaan umum dengan virtual lab, jadi siswa saya suruh bawa laptop. Sudah terlaksana dengan baik sih Pak. Nah, jadi pada saat pelaksanaan itu saya lihat kemarin kan banyak siswa yang menggunakan laptop ya Bu. Iya, Pak. Nah, jadi Setiap kelompok punya laptop. Setiap kelompok punya laptop. Nah, bagaimana cara Ibu membantu mereka melaksanakan virtual lab itu? Oke, di aplikasinya Pak, di aplikasi di Hooke itu sudah ada step-stepnya. Artinya setiap
siswa melaksanakan praktikumnya sesuai dengan petunjuk Pak. Petunjuk yang sudah kita siapkan, jadi mereka masukkan angkanya berapa kali percobaan, itu percobaannya percobaan berulang. Jadi hasilnya langsung Pak. Dan saya lihat juga kemarin itu apa ya, ibu menggunakan LKPD ya LKPD Pak, lembaga kerja peserta didik. Nah, jadi dalam pelaksanaan itu kan saya melihat juga pastinya ada kekuatan yang ibu miliki sehingga tercapai sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, sehari sebelum pembelajaran saya sudah mengingatkan siswa untuk memahami dulu apa sih konsep dari hukum HOM. Jadi setelah siswa memahami konsep hukum HOM, maka kita aplikasikan pada percobaan. Oh, baik. Dan saya lihat juga Bu, sudah ada perkembangan. Ya, saya lihat juga semua siswa sudah mulai. Jadi bagaimana ibu bisa membangun interaksi di antara mereka di dalam Oke, yang pertama mereka dulu harus memahami konsep hukum HOM itu seperti apa, kemudian mereka harus tahu memakai fungsinya, sehingga ketika dia koefisien dan berkurang, bagaimana sih nilai delta X sekarang? Ini kan berkesinambungan, kan sebanding. Jadi siswa sudah mampu menarik kesimpulan, sudah berdiskusi dengan baik, dan mereka memahami apa konsep itu. Dan saya lihat juga kemarin itu sudah dilaksanakan presentasi ya. Iya, Pak, dan benar. saya lihat Benar sekali. terjadi sesi tanya jawab interaktif Iya. antara siswa. Nah, kira-kira setelah ibu melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, kira-kira rencana itu ke depan yang mau ibu lakukan agar pembelajaran lebih bagus lagi? Dengan materi lainnya Pak. Ya. Saya harap sih semua materi melaksanakan hal seperti ini juga Pak. Oke. Itu harapan kami. Jadi siswa cenderung lebih menyenangkan, belajar menyenangkan kalau ada praktikumnya. Jadi harapan kami sih setiap materi yang mampu menciptakan suatu praktikum baiknya dibuat seperti yang virtual ini sih Pak. Oh, baik.